Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik semua ya? Ya, saya berharap semoga kalian semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga tetap bisa beraktivitas seperti biasanya untuk belajar, menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali materi pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti, di mana ini merupakan pertemuan yang kedua setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran tentang materi pokok kejujuran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nanti kita akan mempelajari tentang materi pokok keadilan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Selanjutnya perlu kita ketahui kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Adapun kompetensi inti yang perlu kita ketahui adalah menghargai dan menghayati bahwa perilaku adil adalah ajaran agama, dan kompetensi dasarnya adalah yang pertama, meyakini bahwa perilaku adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami, menerapkan perilaku adil. Dan juga yang keempat adalah menyajikan cara menerapkan perilaku adil. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang peserta didik semuanya, kalian akan diharapkan untuk satu, bisa menjelaskan tentang perilaku adil sebagai pokok ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan contoh-contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bagaimana memahami cara menerapkan perilaku adil itu sendiri sehingga dapat bermanfaat untuk kita amalkan. Dan juga yang terakhir adalah menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Intinya semuanya adalah bisa kita amalkan. Baik, mari kita membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu yang sesuai dengan konteks materi pokok keadilan, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 8. Dapat kita jadikan sebagai acuan pokok dasar daripada perilaku adil. Kemudian bagi kita, apa sih adil itu? Terus apa dimensi dan juga klasifikasi perilaku adil yang ada di kehidupan sehari-hari kita? Dan juga keadilan itu ada berapa macam? Dan bagaimana cara menerapkan keadilan? Tolonglah kami dikasih tahu dong. Definisi adil. Kata adil merupakan serapan dari kata dalam bahasa Arab adala, yang berarti lurus dan sama. Seseorang dapat dikatakan adil apabila ia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran itu sendiri. Pengertian ini juga selaras dengan arti kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yakni yang pertama adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Inilah di antara pengertian yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalim. Ini yang ketiga. Sehingga adil dalam arti seimbang juga bisa memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Misalkan orang tua memberikan uang saku kepada anaknya, tentu akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak boleh sama memberikan anak yang masih balita dengan anak yang usia SD, dengan usia SMP, SMA, atau kuliah. Tentu pasti berbeda untuk memberikan uang sakunya. Kemudian adil juga memiliki arti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ini meletakkan segala sesuatu urusan pada tempatnya, atau dapat dikatakan the right man of the right place. The right man of the right place. Orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran dan bukan berpihak pada pertemanan atau persamaan suku bangsa. Ini yang harus menjadi acuan kita semua. Islam
sebagai agama rahmatan alamin atau rahmat bagi seluruh alam akan terwujud apabila seseorang muslim itu mampu menegakkan keadilan. Kita tetap harus berperilaku adil dan menerima kebenaran walaupun berasal dari orang kafir. Jika tidak menerimanya, dapat dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semuanya, baik kawan maupun lawan. Misalnya seorang wasit sepak bola, ia dapat dikatakan adil apabila mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan aturan pertandingan, tidak memihak salah satu kesebelasan, serta menggunakan ukuran yang sama dalam mengambil keputusan. Jika wasit tersebut mengabaikan aturan permainan yang jadi ukuran kebenaran dan berpihak kepada salah satu kesebelasan, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat tidak diinginkan, bahkan menjadi sebuah ketidakadilan, dan ini dapat dikatakan kezaliman karena ini termasuk kesewenang-wenangan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perlu kita ketahui, ada 3 dimensi makna adil dalam hal ini. Di antaranya adalah kesamaan. Apa arti kesamaan itu? Kesamaan itu adalah bermakna memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, meskipun berbeda latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Kita tidak boleh membedakan perlakuan terhadap orang lain karena memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya, apabila ada seorang yang melakukan kesalahan, maka ia harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tidak peduli apa latar belakangnya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Apabila dia anak seorang pejabat, anak konglomerat, maupun masyarakat biasa, semua harus diperlakukan sama. Sama-sama dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adil apabila kedudukan sosial kemudian menyebabkan hukum itu membedakan daripada keadilan yang harus ditetapkan, atau mendapatkan perlakuan hukum yang spesial di mata hukum. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam hari ini adalah yang bagaimana? Dalam konteks ini adalah tidak mengharuskan kesamaan. Namun terjadinya keseimbangan ini meskipun kadarnya juga berbeda dalam beberapa hal. Contohnya, keseimbangan diperlukan demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Contoh adil dalam makna seimbang ini dapat kita lihat dalam permasalahan ibadah. Contohnya, sholat. Katakan, sholat laki-laki bisa menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki dan juga perempuan. Sementara perempuan hanya boleh mengimami atau memimpin jamaah khusus perempuan saja, tidak boleh memimpin laki-laki. Ini yang harus dijaga. Ini juga sudah adil sesuai dengan keseimbangannya. Kemudian yang ketiga adalah proporsional. Dalam hal konteks ini maknanya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemilik hak.
Inilah yang disebut dengan proporsional. Jika seorang tidak bertindak proporsional, maka ia dapat dikatakan zalim. Ya, sekali lagi dapat dikatakan zalim. Misalnya, sewaktu ada antrian yang datang lebih awal antri di depan, sedangkan yang datang belakangan atau akhir tentu ada di belakang sesuai dengan nomor urut antriannya. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana dari mana adil dalam konteks proporsional. Sementara bila mana ada seseorang yang menyerobot daripada antrian, mungkin dikarenakan memiliki orang dekat di dalamnya, atau mungkin punya strata sosial yang tinggi di masyarakat, kemudian diberikan terlebih dahulu, ini juga termasuk kezaliman. Dan ini sangat bertentangan dengan keadilan. Ada klasifikasi untuk bersikap adil. Di antaranya adalah satu, adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang memiliki kesempurnaan, bukan yang lain. Atau menempatkan yang lain lebih sempurna, itu tidak boleh. Hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Kemudian adil terhadap diri sendiri, yakni menempatkan diri, maksudnya diri pribadi, di tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, adil terhadap keluarga. Artinya menempatkan diri sesuai dengan posisinya dia di dalam keluarga. Kalau jadi seorang ayah, ya dia tempatkan diri pada posisi keayahannya. Kalau posisinya sebagai ibu, maka dia tempatkan posisinya sebagai keibuan. Anak juga begitu. Sehingga tidak ada yang salah tempat dalam hal ini tentang keadilan. Yang keempat adalah adil terhadap orang lain. Adil terhadap orang lain adalah menempatkan orang lain di tempat dan perilaku yang sesuai, layak, benar, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang kelima adalah adil kepada makhluk hidup lain, contohnya hewan dan tumbuhan dan juga lingkungan. Artinya apa? Memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain ini dengan layak sesuai dengan syariat, serta menjaga kelestariannya, perkembangannya, kelangsungan hidupnya, sehingga tetap semuanya bisa terjaga. Kemudian, apakah ada perincian perilaku adil di dalam Al-Quran? Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, ternyata ada di antaranya perilaku atau perilaku adil yang terinci di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah keadilan dalam menetapkan hukum, sebagaimana surah An-Nisa ayat 58. Kemudian keadilan memberikan hak kepada orang lain, surah An-Nahl ayat 90. Keadilan dalam berbicara, berkalam, surah Al-An'am ayat 152. Keadilan dalam kesaksian di mata hukum atau pengadilan, sebagaimana surat An-Nisa ayat 135. Kemudian keadilan dalam pencatatan utang, surah Al-Baqarah 282. Keadilan dalam mendamaikan perselisihan, surah Al-Hujurat ayat 9. Dan juga keadilan dalam menghadapi orang yang tidak disukai, surah Al-Maidah ayat 8.
dan juga keadilan dalam memberikan balasan dari surah Al-Maidah ayat 95. Inilah diantaranya perincian perilaku adil yang ada di dalam. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan adil? Yang pertama, adil dapat dilakukan atau dapat diterapkan di rumah. Misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian. Sebagai anak yang pertama, ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Misalnya, masing-masing mendapatkan 100.000 dan juga 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagaimana kakek, kalian harus adil kepada adik-adik. Sebagai kakek, kalian harus adil. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai dengan perintah ayah. Kemudian di sekolah. Di sekolah bagaimana kita bisa terapkan adil? Dapat kita laksanakan dengan cara menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan juga merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Itu tidak adil namanya. Harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Kemudian cara menerapkan adil di masyarakat. Kita dapat mempraktekannya, misalnya berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun sampai wilayah kelurahan. Dengan memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya, dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Oke. Bagaimana implementasi perilaku adil? Adil dalam mendamaikan perselisihan dengan sikap adil, tidak memihak kepada salah satu orang. Kemudian 2, adil dalam berkata, yakni berkata dengan benar dan sesuai dengan realita yang ada. Kemudian adil walaupun itu berhadap musuh, yakni dengan memberikan ruang berbicara pada musuh atau lawan dan mengakui kelebihan lawan. Inilah sikap adil dan gentleman. Kemudian bagaimana kita untuk mengembangkan perilaku adil itu? Caranya yang dapat kita lakukan di dalam membangun perilaku adil diantaranya adalah 1. Menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai dengan proporsinya masing-masing. Menghargai hak dan kewajiban, memberikan setiap hak wajib kepada pemiliknya. Ini adalah cara kita untuk bisa mengembangkan perilaku adil di tengah masyarakat kita. Lantas, fungsi dan juga peran perilaku adil dalam kehidupan itu apa? Sifat adil ada di dalam sosok pribadi yang berintegritas. Integritas, ya, seseorang dapat ditandai dengan keadilan atau satunya kata dengan perbuatan.
Seseorang yang berintegritas akan menjadikan kebenaran sebagai ukuran. Karena itu, seseorang yang berintegritas memiliki sifat adil dalam dirinya sekaligus memiliki keberpihakan kepada keadilan. Bukan pertemanan, bukan perkawanan atau yang lainnya, tapi berpihak kepada keadilan. Sifat adil akan menjaga agar dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan itu tidak sampai merugikan hak orang lain. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sejahtera dalam arti kebutuhannya terpenuhi dengan baik dan dengan cara yang baik. Sedangkan berkeadilan berarti pemenuhan kebutuhan itu tidak melanggar hak orang lain. Semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian hikmah daripada perilaku adil yang dapat kita ambil adalah yang pertama adalah menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, dapat menciptakan ketentraman, keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat, dapat mempererat tali persaudaraan dan juga tali persatuan. Demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan dari lembar kerja peserta didik dengan kita coba latihan soal. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ada contoh 5, nanti kalian dapat mengaksesnya dari soal yang Bapak berikan dari LKPD ya. Silakan coba kita uji coba dari 5 soal tersebut. Insyaallah kalian bisa kok, sebagai evaluasi dalam pembelajaran kali ini. Oke, jawablah pertanyaan dengan benar berikut ini. Yang pertama, orang adil adalah orang yang memihak kepada A. teman dekat, B. persamaan suku, C. organisasi, D. kebenaran. Ayo, 3, 2, 1. Ya, silakan. Kemudian yang kedua adalah menjaga amanah harus dilakukan karena A. ingin mendapat penghasilan yang lebih besar lagi, B. ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, C. ingin dipuji dan menjadi terkenal, D. ingin mendapatkan nama baik dari masyarakat. Silakan hitungan 3, 2, 1. Oke, lanjut. 3. Allah memerintahkan kepada setiap orang yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara agar menjadi saksi yang A. adil dan jujur, B. adil dan pandai bicara, C. jujur dan pandai bicara, D. meringankan terdakwa. Silakan Anda pilih. 3, 2, 1. Oke, soal yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini merupakan bukti bahwa Islam adalah A. menjunjung tinggi keadilan, B. keras dalam segala hal, C. memihak kepada kaum minoritas, D. membela orang kafir. Dengan 3, 2, 1. Oke. Dan yang kelima, berikut termasuk contoh sikap adil kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha, menjalankan sholat kadang-kadang, melaksanakan sholat 5 waktu, sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian pilih. Oke.
dan nanti kumpulan LKPD yang berupa absensi, Google Form dan juga ulangan. Kemudian ada draft atau materi PDF, materi PPT dan juga video. Silakan bisa diambil di Linktree. Makasih. Dan ini kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, dapat melaksanakan belajar sebagaimana biasanya. Terima kasih. Syukran wa dumtum bil khair wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.